Selamat pagi anak-anakku, kelas 8. Selamat berjumpa lagi di dalam kelas pembelajaran agama Kristen. Ibu berharap bahwa kalian di rumah tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam apapun kondisi yang terjadi. Yuk, kita akan memulai pelajaran hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kembali kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun melalui media online ini, kami boleh bersekutu sebagai umat Tuhan. Kami akan belajar tentang materi pendidikan agama Kristen. Tolong kami Tuhan, bahwa kami boleh mengerti akan apa yang telah akan disampaikan oleh ibu guru kami, lalu kami mampu mengerjakan apa yang menjadi arahan tugas-tugasnya, lalu kemudian pelajaran ini boleh kami pahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini berjudul Iman dalam Alkitab. Pada minggu kemarin kita sudah belajar apa itu iman, seperti apa sih iman itu, dan lebih jelasnya lagi bahwa kita adalah berlandaskan Alkitab. Mari kita belajar apa iman menurut kata firman Tuhan atau Alkitab. Kita ketahui bahwa Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama atau disingkat PL, iman digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar. Pada saat itu kita kenal dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang percaya Tuhan adalah bangsa Israel. Mereka saat itu menanggalkan segala bentuk-bentuk penyembahan kepada berhala, kepada patung. Kemudian mereka hanya bersandar dan mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang bangsa Israel nakal, meninggalkan Tuhan, tetapi kemudian diingatkan lagi, lalu mereka kembali lagi kepada Tuhan. Ya, selanjutnya anak-anakku, kata Ibrani adalah bahasa Ibrani, adalah bahasa aslinya Perjanjian Lama, anak-anak. Nah, kata Ibrani untuk iman itu ada beberapa. Kalian juga boleh lihat di dalam buku kalian masing-masing. Di situ ada kata emunah. Apa sih emunah itu? Katanya adalah arti kesetiaan. Di dalam kitab Habakuk digunakan kata ini. Berarti ketika mereka setia, mereka adalah hidup beriman. Lalu kemudian kata yang kedua ada kal. Kal itu artinya menjadi teguh, mapan, setia, dianggap teguh, dianggap benar atau percaya. Sehingga mereka dikatakan beriman apabila mereka sungguh-sungguh setia, teguh kepada Tuhan, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu selanjutnya ada kata aman. Nah, apa sih aman anak-anak? Berarti memegang teguh janji Tuhan. Lalu kemudian ada kata bata. Bata itu artinya percaya atau bersandar kepada. Percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Lalu yang kelima ada kata basah. Artinya menyembunyikan diri atau mencari perlindungan kepada orang yang dipercaya. Artinya bahwa tidak lagi mengandalkan dirinya, menyembunyikan dirinya di balik kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dirinya ada di belakang, Tuhan yang ada di depan yang dia percayakan. Lalu kemudian intinya adalah di dalam Perjanjian Lama, iman itu tidak berdasarkan pengetahuan atau apa yang dipahami, melainkan ada di sini perasaan yang bersifat mempercayakan hidupnya. Iman berhubungan dengan kehidupan spiritual yang mereka mempercayakan diri pada saat ini, namun untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya, adapun tokoh-tokoh orang yang beriman
di dalam perjanjian lama kita kenal ada nama Abraham, ada Nuh, kemudian ada Yusuf, ada Musa, ada Ayub, Daniel, dan kawan-kawannya. Mungkin kita masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibuang ke gua singa. Dan masih banyak lagi. Nanti Ibu akan suruh kalian untuk mencari tahu seperti apa sih iman Abraham, iman Nuh, Yusuf, Musa, Ayub, Daniel, dan lain-lainnya. Ya, nanti akan Ibu kasih tugas ya. Nah, oke. Setelah perjanjian lama, ada perjanjian baru yang disingkat dengan PB. Kalau dalam perjanjian baru, kita tahu ya, mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Kalau perjanjian lama tadi, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Oke? Iman di dalam perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat, sedangkan kata kerjanya adalah percaya. Kedua-duanya, baik itu iman dan juga percaya, menggambarkan hubungan antara manusia atau seseorang atau umatnya, seseorang dengan Allah yang dipercayainya. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia atau umat atau seseorang dengan Allah pencipta yang dipercayainya. Ya, kemudian ada kata pistis. Pistis ini dalam bahasa Yunani artinya iman, artinya percaya dan menerima kebenaran. Percaya kepada Tuhan, menerima kebenaran Alkitab. Mempercayakan diri dan mengandalkan kepada Tuhan, bukan lagi kepada dunia ini atau kepada manusia. Dan kemudian setia menjadi anak-anak Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anakku, kalau kita dikatakan percaya kepada Tuhan, menerima kebenarannya, mempercayakan dan mengandalkan Dia, berarti kita tidak lagi mempercayakan hidup kita pada manusia, pada orang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Lalu kita mau setia untuk mengikut Tuhan, tidak akan tergoda oleh godaan dunia untuk meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian kita taat untuk menjalankan perintahnya. Adapun tokoh-tokoh orang beriman di dalam perjanjian baru, ada Stefanus yang rela dirajam batu mati, ada Rasul Paulus yang beberapa kali dipenjara kemudian mati karena memberitakan Injil. Ada 12 murid Tuhan Yesus juga yang mengalami hal yang sama. Mereka menderita karena memberitakan Injil, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh beriman di dalam perjanjian baru. Baiklah anak-anakku, sekian materi kita hari ini. Kalian juga boleh baca bukunya, masih di dalam bab 1. Kita menyelesaikan bab 1 hari ini, dan kemudian kalian akan Ibu kirimkan file untuk melakukan wawancara. Wawancaranya saya kasih waktu 1-2 hari. Lalu kemudian kalian mengerjakan berdasarkan petunjuk yang Ibu berikan. Dan Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan. Kemudian makan makanan yang bergizi. Tetap di rumah ya, jangan jalan-jalan. Kalau tidak penting keluar rumah, jangan keluar rumah. Dan kalaupun harus keluar, tetap jaga jarak dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Baik anak-anakku, terima kasih. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh belajar hari ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari tentang iman dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru dengan tokoh-tokohnya, kami boleh meneladaninya, supaya kami boleh menjadi orang-orang, anak-anak yang sungguh-sungguh tetap beriman, setia, dan kemudian taat melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, terima kasih Tuhan memberkati kalian semua dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.